Kasus penyelundupan senjata api untuk kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua yang dilakukan oleh pecatan TNI bernama Yuni Enumbi ternyata melibatkan warga di Bojonegoro, Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa mereka merakit senjata secara otodidak di rumah. Nilai transaksi pesanan senjata api rakitan dan juga amunisi yang dilakukan oleh para tersangka di Bojonegoro dengan Yuni Enumbi mencapai 1,3 miliar rupiah. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Luhur Pambudi. Selamat siang, Luhur. Luhur, bisa dijelaskan dari mana tersangka Yuni Enumbi ini mengenal para tersangka di Bojonegoro? Oke, baik Siska. Tadi terungkap ternyata Yuni Enumbi ini pecatan TNI penyuplai senjata untuk KKB Papua yang ternyata memperoleh pasokan pembelian senjatanya dari sebuah bengkel perakitan yang ada di Kabupaten Bojonegoro, dan 3 orang tersangka perakitnya kemudian termasuk juga penyedia amunisi berhasil ditangkap oleh tim gabungan bersama dengan tim Polda Jawa Timur. Bahkan menurut keterangan hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap 3 tersangka, Yuni Enumbi diketahui pernah melakukan survei langsung, dan 4 orang warga Bojonegoro ini yang berlokasi di Jawa Timur tentunya diamankan anggota Polda Jatim dan Satgas Operasi Damai Kartes 2025 karena diduga terlibat penyuplai senjata dan amunisi untuk KKB di Papua. Dari 4 orang tersebut, 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, diantaranya TR yang bertugas sebagai pembuat, kemudian pemasok, dan pendistribusi senjata rakitan. Kemudian ada tersangka MK yang bertugas sebagai operator mesin perakitan senjata api yang ada di Bojonegoro, dan tersangka PO yang bertugas sebagai pembuat bagian popor senjata api rakitan. Sedangkan untuk sosok lainnya berinisial MH masih berstatus sebagai saksi karena menurut keterangan yang digali oleh pihak polisian, MH ini hanya sebatas diajak oleh tersangka TR untuk menyopiri kendaraan mobil pickup yang dilakukan atau digunakan untuk mengirimkan pasokan senjata tersebut. Dan ketiga tersangka yang mereka ini diamankan oleh anggota tim gabungan anggota Polda Jatim dan Satgas Operasi Damai Kartes 2025 di Kabupaten Bojonegoro pada Sabtu tanggal 8 Maret 2025 kemarin. Dan pengungkapan kasus tersebut merupakan pengembangan terbaru dari tertangkapnya Yuni Enumbi, 29 tahun, pecatan tentara yang terlibat pengiriman senjata KKB di Kerom, Papua pada Kamis tanggal 6 Maret 2025 silam. Dan terdapat atau petugas polisian berhasil menyita barang bukti 6 pucuk senjata api rakitan dan 882 peluru rakitan amunisi yang disimpan dalam tabung kompresor angin dan dikemas wadah keranjang kayu. Kemudian menurut Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman, para tersangka di Kabupaten Bojonegoro ini ditengarai terlibat dalam pengiriman senjata tersebut kurun waktu hampir setahun, mulai dari 2024 sampai 2025. Para tersangka di Bojonegoro ini baru berhasil melakukan pengiriman sebanyak 1 kali pasokan senjata api rakitan dan amunisi ke wilayah Papua. Yakni yang berhasil dilakukan pengiriman adalah 6 pucuk senjata api rakitan dan 882 butir amunisi yang disembunyikan dalam tabung kompresor angin lalu dikemas dalam lapisan kayu berbentuk keranjang. Dan senjata dan amunisi tersebut berhasil dikirim kepada Yuni Enumbi, meskipun tak lama kemudian praktik penyelundupan senjata tersebut berhasil dibongkar oleh Satgas Operasi Damai Kartes 2025 di Papua pada Kamis tanggal 6 Maret kemarin. Dan ternyata proses pengiriman senjata api rakitan dan ratusan amunisi tersebut dijalankan oleh ketiga tersangka di Bojonegoro berdasarkan dari pesanan pihak Yuni Enumbi itu sendiri. Dan nilai transaksi pesanan senjata api rakitan dan amunisi tersebut yang dijalankan oleh yang diterima oleh pihak ketiga tersangka di Bojonegoro itu berjumlah sekitar 1,3 miliar. Menurut Kombes Pol Farman, bahkan ketiga tersangka pemasok senjata tersebut sejak awal telah mengetahui dan menyadari bahwa memang pemesanan senjata api rakitan tersebut termasuk juga ratusan amunisi itu diperuntukkan untuk kegiatan aksi kelompok teror atau kekerasan di Papua. Bahkan tersangka Enumbi diketahui juga pernah mendatangi langsung lokasi bengkel tempat produksi yang dijalankan oleh 3 tersangka itu di Kabupaten Bojonegoro guna melihat kondisi kualitas senjata buatan. Dan sosok dari penghubung antara Yuni Enumbi dan ketiga tersangka yang ada di Bojonegoro ini masih dilakukan penyelidikan, pengembangan lebih lanjut. Dan pihak kepolisian kemarin sempat kami tanyakan bahwasanya profil identitas dari sosok tersebut sudah berhasil diketahui dan masih dilakukan upaya pengejaran.
Lalu mengenai kemampuan dari para tersangka ini, para tersangka yang ada di Bojonegoro ini memperoleh kemampuan tersebut dalam merakit senjata secara autodidak atau secara non formal ya. Dan mereka ini ternyata memang bukan dari kalangan militer atau kalangan yang memiliki keterampilan khusus yang secara spesifik untuk membuat senjata api dalam jumlah massal gitu. Kemudian ketika tersangka ini sebenarnya sejak awal hanya menjalankan bisnis bengkel pembuatan senjata angin yang dipakai, yang biasanya lazim dipakai untuk berburu hewan liar atau untuk kepentingan olahraga semata. Namun belakangan diketahui bisnis dari ketiga tersangka ini kian berkembang menjadi lebih serius dengan menerima pesanan pembuatan senjata api rakitan untuk kepentingan KKP secara sembunyi-sembunyi karena memang ditengarai bisa memperoleh cuan yang lebih besar. Selain itu mengenai pasokan amunisi yang totalnya mencapai ribuan butir tersebut, Kombes Pol Parman juga mengungkapkan bahwasanya para tersangka di Bojonegoro ini juga ternyata untuk pada aspek amunisinya pihak tersangka Bojonegoro ini mendapat dari pihak lain, dan sosok tersebut sudah diketahui profil dan identitasnya, dan hingga kini sosok itu masih diburu untuk pengembangan lanjutan atas kasus tersebut. Namun jika diteliti secara kasat mata, amunisi tersebut terdiri dari beberapa macam kaliber yang tentunya amunisi tersebut merupakan hasil dari produksi pabrikan khusus senjata yang ada di negara Indonesia. Kemudian di wilayah Bojonegoro ini pihak petugas polisian gabungan dari tim Satgas Damai Kartes dan Polda Jawa Timur berhasil menyita barang bukti senjata api rakitan dan ratusan amunisi berbagai macam kaliber di bengkel pembuatan senjata api rakitan yang dikelola oleh tersangka TR yang lokasinya ada di kawasan Perumahan Kalianyar Citra Modern, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dan kemarin setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, kemudian penyitaan, ternyata pihak kepolisian di Polda Jawa Timur berhasil menyita barang bukti sekitar 982 butir amunisi yang terdiri dari peluru 402 butir, sebanyak 402 butir kaliber 5,56, kemudian peluru 192 butir kaliber 22, kemudian peluru 68 butir kaliber 30, kemudian peluru 152 butir kaliber 7,62 kali 5 6 mm, kemudian peluru sebanyak 197 butir kaliber 7,62 kali 51 mm, kemudian peluru 14 butir kaliber 9 mm, dan peluru 1 butir kaliber 7,62. Kemudian petugas juga menyita 5 senjata api rakitan yang berhasil disita, terdiri dari 2 senjata api rakitan dan 3 senjata api yang kedua adalah dua senjata rakitan laras panjang, kemudian 3 senjata laras pendek yang bentuknya adalah masih tergolong rakitan. Kemudian kami juga mewawancarai pihak Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrim Polda Jawa Timur, Ajun Komisaris Besar Polisi Arbaridi Jemur, untuk menanyakan terkait sosok dari MH yang masih berstatus sebagai tersangka, yang ternyata memang kemarin kami mintai keterangan dari pihak polisian, sosok MH ini masih berstatus sebagai saksi karena dirinya hanya sebatas diminta oleh tersangka TR atau tersangka utama dari lokasi di Bojonegoro ini hanya sebatas untuk mengantarkan pasukan barang dan tidak mengetahui isi, peruntukan hingga tujuan kemana barang itu akan dikirim. Kemudian Siska, kami menambahkan juga bahasanya melalui video telekonferensi dari Mapolda Papua yang terhubung dengan ruang rapat utama Gedung Tribrata Mapolda Jawa Timur pada Selasa kemarin, Kapolda Papua Irjen Pol Petrus Patrich Rudolf Renwarin mengatakan bahwa pihaknya berhasil melakukan pengembangan atas kasus kepemilikan senjata api dari tersangka Yuni Numbi dengan menangkap 5 orang tersangka di wilayah Bojonegoro, Jawa Timur, Papua Barat, kemudian di Sleman, Yogyakarta. Selain mengamankan tersangka TR, kemudian tersangka MK dan MH di Bojonegoro, Jawa Timur, pihaknya juga mengamankan tersangka ES atau mantan anggota TNI Kodam 18 Kasuari di Manokwari, Papua Barat, yang ternyata bertugas sebagai perantara dan penyimpan senjata dalam sindikat tersebut. Dan dalam penggeledahannya di rumah tersangka S ini, ternyata pihak kepolisian dari Satgas Damai Kartes berhasil menemukan adanya sebuah bunker tersembunyi ya, bunker yang ada di dalam
salah satu kamar milik rumah ES itu, dan model bunkernya adalah semacam tandon, kemudian dicor dan dilakukan penutupan keramik. Jadi benar-benar sama sekali sangat menyamarkan adanya bunker tersebut, dan ternyata saat dilakukan penggeledahan di bunker tersebut terdapat beberapa senjata api, kemudian amunisi, dan ada juga bahan peledak. Dan rinciannya adalah 2 pucuk senjata api laras pendek, kemudian 1047 butir amunisi, kemudian beberapa magazin senjata, serta beberapa komponen senjata rakitan, dan ditemukan 2 buah detonator bahan peledak yang masih aktif. Dan setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka ES yang pecatan TNI ini, ternyata muncul sosok baru, sosok lain yang merujuk pada tersangka yang berinisial AS, yang juga bertindak sebagai tempat untuk atau pihak yang menyimpan senjata api yang berupa rakitan dan amunisi, yang lokasinya ada di Sleman, Yogyakarta, dan dilakukan penggeledahan pada tanggal 9 Maret 2025, dan pihak kepolisian gabungan dari Polda DIY dan juga Satgas Damai Kartensya ditugaskan untuk berangkat ke lokasi yang ada di Sleman itu, berhasil menemukan 4 pucuk senjata api rakitan yang disimpan di rumah tersangka AS. Semacam itu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Luhur Pambudi. Selamat bertugas kembali. Saudara T itu kerjanya apa? Sehari-hari kami ketahui dari hasil pemeriksaan bahwa yang bersangkutan memang secara ilegal dan diam-diam itu membuat dan mereparasi senjata api maupun senjata angin. Nah, itu yang dilakukan. Jadi di rumahnya pada saat kita lakukan penggerbekan banyak ditemukan barang bukti, antara lain alat-alat bubut, alat las, dan beberapa mesin untuk pembuatan. Contohnya ini rekan-rekan, ini adalah hasil dari buatan yang bersangkutan yang sudah siap untuk tinggal dibuatkan popor dan larasnya, sehingga ini sudah bisa digunakan seperti contoh ini. Yang lain, ini contoh juga buatan dari yang bersangkutan. Ini senjata pendek hasil dari buatan rakitan yang bersangkutan. Dan itu sejak tahun berapa dan tersangka di Bojonegoro ini mengirimkan senjata ke kelompok KKB ini? Dari hasil pemeriksaan baru diakui 1 kali pengiriman dengan menggunakan wadah mesin kompresor. Jadi kompresor itu dipotong dulu, kemudian senjata ini dibagi dalam beberapa potongan, baru dimasukkan beserta dengan amunisi, kemudian dikirim menggunakan ekspedisi. Itu berapa unitnya? Yang disita di Polda Papua ada 6 pucuk. Enggak, yang sempat terkirim? Iya. Kalau amunisi yang ada di depan rekan-rekan ini pabrikan yang diduga didapat dari rekannya yang sedang masih dalam kita cari siapa pelakunya. Artinya ilegal dia mendapatkan amunisinya? Iya, pasti. Warga Bojonegoro, Jawa Timur turut terlibat dalam kasus penyelundupan senjata untuk kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Senjata-senjata yang dikirimkan ternyata diproduksi sendiri di rumah para tersangka yang ada di perumahan Kalianyar Citra Modern, Bojonegoro, Jawa Timur. Para tersangka membuat senjata api secara otodidak. Tersangka yakni Teguh Wiono yang berperan sebagai pemasok dan distributor senjata serta amunisi. Dalam menjalankan aksinya, dibantu oleh Pujiono selaku pembuat kopor senjata dan Muhammad Kamaludin sebagai operator mesin perakitan. Pembuatan senjata rakitan tersebut dilakukan di kontrakan Teguh yang difungsikan sebagai bengkel pengelasan. Dalam penggerebekan, polisi mendapati sejumlah barang bukti berupa 2 senapan laras panjang,
3 pucuk senjata laras pendek, serta 982 butir amunisi buatan PT Pindad. Polisi juga mengamankan beberapa peralatan seperti mesin bubut dan alat las yang digunakan untuk membuat senjata. Warga setempat nama Hilmi mengungkapkan Teguh dan istrinya merupakan pendatang dari Kelurahan Karangpacar, Kecamatan Bojonegoro. Hilmi mengaku tak tahu persis apa yang dikerjakan Teguh sehari-hari di rumahnya. Ia hanya sekedar mengetahui ada 2 pekerja yang membantu Teguh di rumahnya. Menurut Hilmi, Teguh merupakan sosok yang cenderung tertutup dan jarang berinteraksi dengan warga. Belakangan diketahui Teguh memproduksi senjata rakitan untuk KKB di Papua. Ketiga tersangka membuat senjata api secara otodidak karena kerap bongkar pasang senjata angin. Adapun senjata api yang dibuat ketiga tersangka berstandar militer, yakni jenis rakitan SS1 dan sniper. Saat ini Polda Jatim masih menyelidiki amunisi yang ikut disuplai ke KKB. Tangan. Rencana mau Buat apa, Pak? minum tuh apa nih? Buat apa, Pak? Kompresor, Pak. Iya, buat apa? Kompresor kok dibelah-belah begini? Itu kita kelihatan rumahnya. Sampus. Ini pun Lagi dibelah. Bapak kerjanya apa, Pak, sehari-hari? bukan di Bengkel? rumah. Ya, ada kosan Ini persinggahan. dari siapa? Sementara kan menggeledah. Bisa. Di rumah ada siapa aja? Ada keluarga lengkap. Iki sing numpak iki sapa? Sing numpak DL iki. Katanya ayah nggak Ubi? Bentar, ayah di mana emangnya? Di dalam. Sini, Leh. Kamu duduk ngobrol sebentar. Tahu? Jangan ngobrol sebentar tuh. Iya. Kalian semua. Ngobrol sebentar ya. Sini. Sini ngobrol. Sini dulu. Ngobrol sebentar ya. Sini semua. Sini. Sini semua. Sini. Ngobrol sebentar. Sini semua. Foto-foto ini mas. Siap. Kurang ajar aja ada orang yang enggak. Dan ini bilang kamu dan. Oksigennya ini tabung. Nah. Ini mau tabungin sama presiden. Assalamualaikum, siapa Pak? Halo. Ada uangnya lu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.